Kita informasi pertama pemirsa, pemerintah resmi melakukan deregulasi impor. Ya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sekaligus untuk mendorong daya saing serta menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Pemerintah resmi melakukan deregulasi impor yang tertuang dalam paket kebijakan deregulasi tahap pertama. Kebijakan deregulasi impor ini diarahkan untuk 10 jenis komoditas, diantaranya produk kehutanan, pupuk bersubsidi, serta alas kaki. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sekaligus untuk mendorong daya saing serta menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sekaligus untuk mendorong daya saing. Kemudian yang kedua, menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Yang ketiga, tentunya sektor padat karya akan terus didorong agar bisa menarik terhadap investasi dan menjaga investasi yang ada. Dan dalam hal yang sama kita perlu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan deregulasi ini beriringan dengan akan terbitnya keputusan Presiden tentang Satgas Perlindungan Perdagangan, Investasi dan Keamanan Hubungan Indonesia-Amerika Serikat, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja, hingga kelanjutan kebijakan deregulasi untuk percepatan kemudahan perizinan berusaha maupun peningkatan iklim investasi. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Perdagangan Budi Santoso tidak main-main dalam memangkas birokrasi yang membelit. Mendak mencabut 4 peraturan Menteri Perdagangan yang sudah usang. Di saat yang sama, Mendak juga menerbitkan aturan baru yang bikin pengusaha waralaba bisa bernafas lega. Kementerian Perdagangan mengumumkan pencabutan 4 peraturan Menteri Perdagangan yang sudah usang. Di saat yang bersamaan, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menerbitkan aturan baru yang membuat pengusaha waralaba bisa bernapas lega. Langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam memberikan relaksasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha. Menteri Perdagangan menjelaskan selama ini pengusaha waralaba kerap terhambat karena harus menunggu penerbitan surat yang kadang memakan waktu cukup lama. Selama ini memang banyak keluhan penerbitan oleh pemerintah daerah itu terlalu lama. Ya, padahal syarat untuk dia melakukan kegiatan usaha adalah yang pertama, perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, kemudian perizinan yang dalam bentuk surat tanda pendaftaran waralaba. Tetapi prosesnya memang di daerah berbeda-beda, ya, ada yang kebanyakan juga masih lama. Nah, untuk itu kita permudah. Tak hanya soal waralaba, Menteri Perdagangan juga memaparkan daftar Permendak yang dicabut, yakni Permendak nomor 36 tahun 2007 tentang penerbitan izin usaha perdagangan, Permendak nomor 22 tahun 2006 yang diubah dengan Permendak nomor 6 tahun 2019 tentang ketentuan umum distribusi barang, Permendak nomor 25 tahun 2020 tentang laporan keuangan tahunan perusahaan, serta Permendak nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendukung penuh deregulasi impor yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah terhadap 10 jenis barang komoditas. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Bea dan Cukai akan menindaklanjuti dengan pengawasan impor bagi barang yang lebih cepat dan mengintegrasikannya dengan sistem CEISA. Juga telah menetapkan tarif remedi dipercepat menjadi 14 hari dari sebelumnya 40 hari. Adapun tarif remedi bea cukai adalah biaya yang dikenakan pada barang impor yang melebihi batas pembebasan bea masuk. Tarif ini bervariasi tergantung pada jenis barang dan nilai pabeannya. Bea cukai juga memastikan kelancaran proses bisnis dan bongkar di pelabuhan. Hal ini dilakukan guna menghindari ekonomi biaya tinggi. Relaksasi dari Lartas ada sejumlah 482 HS. Teman-teman bea cukai sudah mengidentifikasi jumlah HS ini.
Dan yang kedua adalah penetapan tarif remedi atau perlindungan yang lebih cepat. Yang dulunya adalah 40 hari, sekarang kita upayakan dari 14 hari di tim tarif dan dilaksanakan oleh teman-teman di Bea Cukai bersama dengan kementerian lembaga yang lain. Kementerian Keuangan tentu dalam hal ini Bea Cukai akan memastikan kelancaran proses bisnis dan bongkar. Pemirsa, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya atau IPKB, Nandi Herdiaman menyambut baik langkah pemerintah yang melakukan deregulasi impor yang tertuang dalam paket kebijakan deregulasi tahap pertama yang diarahkan untuk 10 jenis komoditas. Ya, Nandi menyebutkan melalui kebijakan ini khususnya revisi Permendak nomor 8 tahun 2024. Dengan adanya aturan baru ini diharapkan menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Nandi menjelaskan sejak tahun 2020 pelaku industri dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor dengan harga yang sangat murah. Peraturan baru tersebut diharapkan mampu memperketat pengawasan barang impor agar tidak mudah masuk ke dalam pasar dalam negeri. Salah satu hal yang positif bagi kami yang mana memang peraturan menteri ini sudah kami tunggu sejak lama. Yang dimana kami selalu menyampaikan dari tahun 2020 bahwa kondisi industri dalam negeri khusus kami di hilir udah betul-betul sangat prihatin dan udah betul-betul sangat kritis. Dengan adanya revisi ini menjadi harapan baru bagi kami para pelaku usaha, khusus kami pelaku usaha konveksi. Mudah-mudahan dengan ada Permendag ini, yaitu peraturan menteri ini, mudah-mudahan menjadi